Tantangannya pertama adalah bahasa. Itu adalah tantangan tersulit di sini. Tapi gimana ya, kita sebagai orang yang ingin berjuang ya, why not kan, kenapa enggak gitu. Jadi tetap berusaha meskipun sesulit apapun itu. Bahasa emang salah satu masalah terbesar ketika sampai di sini. Halo semuanya, minasang apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Heri Ilham dari Macha Nihongo. Nah, pada video kali ini kami terinspirasi dari beberapa atau pertanyaan siswa yang selama ini masuk mengenai kehidupan atau bagaimana sih program studi di Jepang. Nah, jadi karena adanya beberapa pertanyaan itu, pada video kali ini kami dari Macha Nihongo mengundang dan kali ini sudah menghadirkan salah satu siswa yang sudah menjalani program studi di Jepang. Ya, jadi program studi di sini adalah program belajar sambil bekerja ya teman-teman. Jadi perlu diketahui dulu bahwa program studi yang kita maksud adalah program belajar sambil bekerja. Meskipun sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan program studi atau kuliah di Universitas Jepang. Nah, langsung saja teman-teman kita persilakan saudari atau Asti-san untuk memperkenalkan diri. Oke, silakan Asti-san. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasang, ya perkenalkan nama saya Nur Ahmadani. Asal saya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Saat ini sedang menempuh kuliah jenjang akhir S1 di salah satu universitas yang ada di Jepang di Tokyo. Dan kesibukannya saat ini adalah part-time dan salah satunya itu jadi translator di salah satu kunihai yang ada di Jepang gitu ya. Buat pertanyaan kedua ya, ada yang nanya cerita awal mula ke Jepang. Sebenarnya tuh awal mula ke Jepang nggak ada yang terbesit dalam pikiran ya, nggak ada. Cuman pada saat lulus SMA emang dari kecil ada keinginan pengen sekolah di luar negeri, tapi tidak menentukan saya mau ke Jepang, saya mau ke Korea, saya mau ke Australia, enggak. Cuman ada keinginan buat bersekolah di luar negeri. Nah, pada saat lulus SMA ini bingung, saya sudah mendaftar di salah satu universitas negeri dan swasta, dan salah satunya juga lulus, tapi dikarenakan karena ada kayak kesempatan ya dari saya dengar infonya ini dari sanak saudara keluarga yang dia bilang ada program studi ke Jepang, dia bilang kayak gitu. Nah, pas itu saya langsung tertarik, wah Jepang nih, kenapa enggak ngambil kesempatan ini kan, kesempatan itu enggak datang dua kali ya. Nah, saat itu juga saya memutuskan untuk ya udah saya mau ke Jepang buat kuliah. Nah, sebelum kuliah itu kan kita harus dibekali dulu bahasa Jepang. Jadi saya harus belajar bahasa Jepang dulu selama 3 bulan sampai 6 bulan lamanya itu untuk mengikuti tes dan ujian masuk di salah satu sekolah bahasa Jepang yang ada di Tokyo gitu. Nah, singkat cerita saya alhamdulillah belajar selama 3 sampai 6 bulan ini dan lulus berkas juga bisa masuk di salah satu sekolah bahasa Jepang di Tokyo. Namanya sekolah bahasa Jepangnya itu Kinoshita Gakuin gitu. Ya, buat pertanyaan ketiga lagi, apa tantangan dan kesannya selama awal berada di Jepang? Tantangannya pertama adalah bahasa. Itu adalah tantangan tersulit di sini. Tapi gimana ya, kita sebagai orang yang ingin berjuang ya, why not kan, kenapa enggak gitu. Jadi tetap berusaha meskipun sesulit apapun itu. Bahasa emang salah satu masalah terbesar ketika sampai di sini. Tapi karena punya niat yang kuat, akhirnya saya bisa cepat beradaptasi dengan lingkungannya, seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan kalau berangkat dengan bahasa yang kosong kira-kira atau sangat-sangat ya minimal sekali, itu kira-kira bagaimana di Jepang? Sepertinya mungkin akan menjadi sangat-sangat sulit karena emang nggak dibekali bekal basic dari sebelum berangkat ke Jepangnya gitu. Jadi sebisa mungkin dibekali bekal basic, dan paling minimal itu yang harus diperlukan adalah N5 gitu. Meskipun saya nggak mengikuti ujian N5, tapi seminimal mungkin, sebisa mungkin harus bisa selevel N5. Karena kalau emang nggak punya bekal sama sekali, itu sangat-sangat berat dan sulit buat beradaptasi gitu. Oke. Kemudian mengenai kesan pada saat awal tiba di Jepang, kira-kira bagaimana kesannya?
kesannya biasa, jujur. Oh, biasa. Biasa, karena gimana ya? Pertama saya bukan orang yang suka yang Jepang yang wah gitu. Saya cuma tahu Jepang ini adalah negara maju. Jadi dan luar negeri ini. Jadi saya mau ke sini. Jadi pas tiba saya merasa biasa. Tapi setelah tinggal di sini selama beberapa tahun, saya merasa bersyukur bisa datang ke sini karena apa ya? Ternyata saya baru orang Jepang ternyata begini ya. Ternyata budaya mereka begini ya, seperti itu. Oh, jadi tadi di Jepang itu tiba tahun berapa? Sejak tahun berapa di Jepang? Tepatnya di kota Tokyo 2015. ya? 2015. Iya, dari 2015 bulan 4. Bulan 4 sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oke. Jadi dengan tadi kembali ke pertanyaan atau masalah sebelumnya mengenai bahasa. Jadi kira-kira setelah 2015 ya sampai 2021 kurang lebih hampir 7 tahun. Nah, perkembangan bahasanya kira-kira selama Jepang bagaimana? Ya, perkembangannya alhamdulillah sekarang sudah ada JLPT N2 alhamdulillah. Dan insya Allah mau ikut ujian N1, semoga bisa lulus, itu aja. Alhamdulillah sih, tapi sebenarnya perkembangannya sangat-sangat dibilang cepat nggak juga, dibilang lambat nggak juga, karena sesuai ritme juga sedikit demi sedikit gitu. Nah, ada yang tanya juga bagaimana sih prospek atau output setelah selesai masa studi Jepang. Kalau kami dari Macan Nihongo kan biasa menjelaskan kalau studi itu setelah selesai itu kan bisa lanjut di Jepang, bisa kembali ke Indonesia menjadi penerjemah mungkin, atau masuk ke perusahaan Jepang jika bahasanya bagus. Nah, mungkin menurut Asti Sang sendiri melihat mungkin teman-temannya yang juga di Jepang dengan program yang sama, itu kira-kira sebagian besar teman-temannya itu bagaimana dengan program studi ini? Iya, sebagian besar teman-temannya di sini kalau misalnya lulus kan ada 2 jalur ya, ada jalur Semongaku atau kuliah kejuruan dan satu S1 gitu. Dan 2 ini kejuruan itu ada 2 tahun dan S1 itu 4 tahun gitu. Jadi untuk peluangnya kalau kita yang ingin bekerja jauh lebih cepat berarti harus pilih yang kejuruan. Kalau kita emang pilihnya yang mau belajar dulu berarti pilihnya S1 bagusnya gitu. Dan prospeknya kalau misalnya kita udah lulus ya otomatis pertama dari tingkat gaji juga. Pertama yang kejuruan ini ya jauh cukup ya gaji standar. Tapi kalau yang S1 ini gajinya ya sedikit di atas dari standar itu. Gitu. Jadi untuk pada saat kita mau masuk ke perusahaannya, biasanya juga perusahaan melihat kayaknya ini dari universitas S1, ini dari kejuruan, biasa ada poin tersendiri dari S1. Alhamdulillah sejak S1 ada poin tersendiri S1. Dia jauh lebih pembelajarannya jauh lebih matang seperti itu karena kita belajarnya 4 tahun. Jadi prospeknya terus kalau mau masuk perusahaan itu sendiri, mereka dia udah sekolah di Jepang gitu. Jadi peluang buat mendapatkan pekerjaan itu bisa jauh lebih besar baik di sini maupun di Indonesia nanti. Gitu. Nah, sekarang mengenai kalau misalkan lanjut ke Semongaku atau sekolah kejuruan ataupun universitas, apakah pemilihan jurusan itu berpengaruh? Anggaplah misalkan sempat ada salah satu yang siswa yang mengambil jurusan bisnis. Nah, kemudian menghubungi kami di Macan Nihongo untuk istilahnya kita mencarikan job di Jepang. Apakah memang karena jurusannya yang bisnis ini sampai mungkin sulit mendapatkan pekerjaan atau bagaimana kira-kira? Atau jurusan ini memang tidak masalah sih? Oh iya, setahu saya emang jurusan memang berpengaruh, tapi nggak berpengaruh besar gitu. Pertama, jurusan yang sangat berpengaruh adalah jurusan engineering dan IT. Karena dia adalah kayak kejuruan yang benar-benar spesifik ya. Jadi untuk jurusan yang seperti ini itu butuh sesuai, kalau misalnya kita mau mencari kerja berarti sesuai dengan profesi yang kita jurusan yang kita punya gitu. Kecuali kalau misalnya bisnis kan bermacam-macam gitu. Jadi kita mau bisnis, kita jurusan bisnis, international bisnis. Jadi kita bisa mencari pekerjaan apa saja. Mau itu dari bidang kita online shop kah, yang menjadi penerjemah kah, apapun itu bisa karena jauh lebih luas gitu. Tapi kalau engineering dan IT itu rata-rata harus sesuai dengan jurusan itu sendiri gitu. Berarti memang kalau ditanya masalah prospek
cukup atau bahkan mungkin sangat bagus ya bisa dibilang program studi ini. Karena itu tadi Betul. setelah selesai bahasa bagus bisa kembali ke Indonesia ataupun lanjut di Jepang. Ya, Gitu ya. benar-benar. Atau mungkin ada yang tanya sih sebenarnya juga mengapa kalau misalkan sudah ke Jepang itu ya kalau kita mau bilang mungkin seperti Bang Toyib ya, jadi lupa pulang atau katanya betah di Jepang. Apakah memang Jepang itu membuat betah atau seperti apa sih Jepang itu sampai yang sudah sampai ke sana itu ya seperti itulah, tidak mau pulang lagi. Jujur kalau saya sendiri, saya pribadi betah, dibilang betah enggak juga, dibilang enggak betah enggak juga gitu. Pertama yang mempengaruhi adalah prospek gajinya. Karena di sini gajinya tinggi, jadi itu yang membuat kita peluangnya kenapa nggak tinggal di Jepang aja, kenapa mesti pulang gitu, betul. Daripada pulang dengan gaji yang misalnya minim dan pas-pasan, kenapa nggak di Jepang. Pertama meskipun kehidupan di sini mahal, tapi gajinya juga tinggi. Kita tinggal di luar negeri, maksudnya itu alasan, kayaknya alasan umum dari semua orang. Tapi jujur saya pribadi, kalau dibilang betah dan nggak betahnya saya juga nggak bisa bilang gitu, karena kan pertama saya tujuan awal emang bukan buat tinggal di sini, saya tujuannya cuman emang mau belajar, jadi kayak nggak ada pemikiran mau tinggal lama, karena mengalir juga. Kalau misalnya sekolah ini S1-nya udah kelar, kalau misalnya dapat bisa dapat pekerjaan yang bagus di sini, saya mau lanjut, tapi kalau enggak, insya Allah saya mau buat bisnis dan pulang ke Indonesia, seperti itu. Jadi ingin bisnis atau lanjut. Tapi sekarang tadi bekerja di Kumiai atau salah satu perusahaan di Jepang ya. Walaupun belum selesai. Rencana selesainya tahun ini. Berarti ya? Iya, tahun ini. Insya Allah bulan 3. Oh, bulan 3. Berarti tadi S1 ya ininya. Iya. Oke. Kita ke pertanyaan lagi karena ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari siswa-siswa yang memang akan mengikuti program studi ini juga. Bahkan mungkin memang ada yang masih memikirkan apakah ingin mengambil program kerja langsung atau melalui program studi. Misalkan seperti yang kita ketahui bahwa program studi ini kan program belajar sambil bekerja. Nah, bekerja ini kan adalah bentuk part-time atau aturan imigrasi kan sebenarnya 4 jam sehari. Nah, pertanyaannya adalah berapa rata-rata gaji part-time di Jepang? Kira-kira rata-ratanya tuh? Part-time di Jepang ya, kalau misalnya dirupiahin sekitar 10 sampai 15 juta gaji rata-rata per bulannya. Per bulannya? Ya. Dengan kerja 4 jam sehari? 4 jam sehari ya. Wow. Jadi kan satu minggu selama 28 jam. 28 jam. Jadi satu hari bisa kerja 4 jam, terserah. Yang penting seminggunya itu 28 jam. Oke. Nah, sehubungan tadi dengan kita berbicara soal gaji ya sebenarnya. Nah, sehubungan dengan gaji tadi, biasanya kan sebelum siswa atau orang yang ingin melakukan studi ke Jepang kan ada biaya pendidikan yang dibayar untuk tahun ke depan. Nah, biasanya untuk biaya tahun kedua, seharusnya kan ya kalau kita mengikuti aturan itu tetap orang tua yang mengirimkan. Nah, ada yang tanya lagi, apakah dengan part-time itu bisa menutupi pembayaran atau uang sekolah untuk di tahun berikutnya? Bisa menutupi. Iya. Asal pertama kerjanya kita nggak boleh misalnya 28 jam. 28 jam itu benar-benar 28 jam. Tapi kalau kita misalnya 20 jam, nanti minggu depannya kita kerjanya cuma 10 jam gitu. Tapi kalau semuanya rata-rata 28 jam, insya Allah gaji setiap bulan itu bisa mencukupi buat bayar biaya hidup dan biaya sekolah. Asal pertama poin utamanya juga harus hemat. Itu aja. Hemat. Nah, mengenai hemat, bagaimana sih untuk hidup hemat di Jepang? Mungkin selama kurang lebih 7 tahun ya ada pengalaman atau tips hemat bagaimana di Jepang? Utamanya di Tokyo mungkin ya. Tokyo kan ya paling kita tahu paling mahal di Jepang. Iya, benar. Kalau hidup hemat di Jepang pertama itu makanan ya, gitu. Kalau saya pribadi buat menghemat makan itu pertama saya mau belanja ke supermarketnya itu pada saat jam-jam diskon gitu, karena kan ada jam-jam tertentu, misalnya jam 7 ke atas itu udah diskon 20 sampai 50%. Jam 7 jam 7 malam ke atas? Malam. Jadi sampai jam dari harga misalnya kenapa? Sampai jam berapa diskonnya biasanya? Dari mulai jam 7 ke atas malam. Jam 7 malam. Jadi dicatat teman-teman ya, yang di Jepang atau yang akan ke Jepang di atas jam 7 malam belanjanya. Biasanya diskon berapa persen itu?
20-50%. Jadi dengan harga misalnya dengan mata uang yen misalnya 300 yen bisa menjadi 150 yen bisa. Jadi untuk menghemat salah satunya adalah itu cari diskonan lah ya. Diskonan Gitu. ini maksudnya apa ya? Apakah kayak ikan, daging atau Semuanya semuanya? mau di ikan, ya daging, nasi, pokoknya semua bahan-bahan yang benar-benar expire-nya hari itu juga, bukan barang yang benar-benar expire, maksudnya enggak, maksudnya kan misalnya coklat, dia punya expire misalnya jangka waktu 3 bulan sampai setahun, ini yang benar-benar makanan yang dimasak hari itu dan hari itu expire-nya gitu maksudnya. Yang seperti itu tempatnya di mana? Di supermarket atau di kombini? Apa sih kombini? Semuanya, di kombini, minimarket, market ya semuanya jam 7 rata-rata jam 7 ke atas itu sudah mulai diskon. Oh, begitu. Jadi ada di kombini, ada di ini juga. Salah satu kuncinya buat menghemat makan di Jepang. Oke. Ada tips yang lain mungkin untuk menghemat? Tips yang lain apa ya? Kalau misalnya pertama kita kan juga di sini ya, kita mau pasti main sama teman gitu. Ya. Tapi ya carilah ya, kalau misalnya ada tempat makan yang punya diskonan buat pelajar gitu. Oke. Ya, jadi memang ada diskon khusus untuk pelajar? Ada. Ya ada. Misalnya diskonnya off 20% off buat pelajar gitu. Jadi kalau pelajar bisa 20% off seperti itu. Nah, siswa studi ini masuk pelajar juga berarti ya? Iya, masuk. Iya. Jadi ya berarti cukup ya artinya untuk jalan-jalan bisa hemat, untuk makan setiap hari juga bisa hemat, yang penting belanja di atas jam 7 malam. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, biaya hidup per bulan mungkin ditambah dengan tadi biaya makan, biaya apartemen, kira-kira besarannya itu berapa sih? Ya pastinya sih sebenarnya berbeda di setiap prefektur ya. Tapi anggaplah mungkin kalau kita membicarakan Tokyo yang paling mahal atau paling besar itu kira-kira berapa nominalnya dalam sebulan? Kalau saya pribadi total-total sekitar kalau nominalnya itu 50.000 sampai 70.000 per bulan buat biaya pengeluaran per bulannya. Itu mulai dari makan, apartemen, makan, transport, biaya handphone, wifi-nya, seperti itu. Oh, jadi ada 50 ribuan kurang lebih untuk per bulan. Ya. Berarti tadi sisanya itu bisa ditabung ya berarti? Iya, bisa ditabung, benar. Ditabung dan jalan-jalan. Oh, oke, lumayan. Saya jadi berminat studi juga. Oke. Mengenai tips selanjutnya adalah, atau pertanyaan selanjutnya, nah kan khususnya kita dari Indonesia kan seperti yang kita ketahui adalah mayoritas Muslim, ya. Apalagi mungkin khususnya yang perempuan atau wanita kan berjilbab. Nah sekarang kira-kira di Jepang bagaimana kehidupan siswa atau mungkin orang Indonesia, orang Muslim secara umum itu bagaimana di Jepang? Apakah masih ada apa sih istilahnya rasisme atau semacamnya? Kalau untuk sekarang, dulu memang masih ada rasismenya, tapi kalau untuk sekarang ini Jepang semakin welcome, semakin Muslim friendly, buat orang-orang Muslimnya dia udah welcome seperti itu. Jadi buat kalau misalnya kita sebagai Muslim yang ingin menjalani part time sudah bisa berhijab, dulunya tuh nggak bisa. Ya, terus yang kedua itu masalah makanan. Alhamdulillah sekarang itu makanan restoran halal dan makanan halal yang dijual di supermarket itu alhamdulillah semakin lama semakin banyak seperti itu sampai saat ini. Bahkan ada supermarket yang nama supermarketnya adalah Gyeongsupa. Gyeongsupa ini dia menjual hampir di antara semua supermarket di Jepang, Gyeongsupa ini yang menjual banyak makanan halal di dalam baik itu apa tadi? Gyeongsupa. Gyeomu. Oh, Gyeongsupa. Oke. Oke, jadi Gyeongsupa. Ya. Mau beli daging, ayam, apalagi sosis daging juga, terus makanan kayak cemilannya alhamdulillah udah banyak yang halal di supermarket itu. Iya. Sekarang juga sih sebenarnya setahu saya banyak juga semacam online shop, mungkin teman-teman yang menjual makanan halal di Jepang juga. Betul, jadi sekali. Sudah banyak juga sih sebenarnya. Ya. Nah, mengenai tadi part time, kita kembali lagi. Jadi saya sudah tangkap berarti untuk Muslim pada dasarnya sudah Jepang sudah mulai friendly dengan Muslim ya.
Tapi kalau mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lain, apakah mungkin dalam Astisang selama kurang lebih 7 tahun ada kasus mungkin atau pernah mendengar cerita semacam itu yang tidak ramah terhadap Muslim atau bagaimana? Ini pertanyaan titipan sih sebenarnya, makanya ya mau tidak mau saya tanyakan juga. Jadi teman-teman nanti yang menonton ini atau melihat ini minimal mendapatkan gambaran. Ya. Pernah sih, saya sendiri pernah mengalami rasisme di sini. Ya, saya awal saya di sini kan sekolah bahasa Jepang. Nah, saya ada part time di salah satu kayak catering lah ya, catering di Jepang itu. Nah, awalnya itu dia tidak mempermasalahkan hijab, tidak mempermasalahkan. Tapi ketika selama beberapa bulan berjalan, nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba saya disuruh itu jilbabnya dibuka saja, dia bilang gitu, kata bosnya. Kok bisa gitu, kok bisa bilang tuh, kenapa nggak bilang dari awal, dia bilang. Ya, saya yang bilang, kenapa nggak bilang dari awal? Ya ini udah peraturan di Jepang, kita lupa bilang pada saat awal itu. Nah pada saat itu saya shock dong, berarti harus, nggak mungkin saya, alhamdulillah selama ini kerja di sini juga nggak pernah lepas jilbab. Dan saat itu dia bilang sama sensei ya, guru, saya bilang, saya disuruh lepas hijab, dan kalau misalnya saya disuruh, saya mau berhenti aja gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu senseinya dia sodan, dia berdiskusi sama saconya, dan alhamdulillah perusahaan ya. Iya, betul. Dia berdiskusi dan dia bilang, oh iya, kamu dibolehkan, tapi jangan pakai yang terlalu besar gitu. Dia bilang seperti itunya. Oh seperti itu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Tapi itu saya pernah merasakannya dan itu sangat-sangat menyedihkan. Tapi sampai itu awal-awal berarti mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu mungkin ya. Awal datang. Ya. Sekarang sudah tidak ya? Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan yang lain. Ini juga yang saya pribadi masih kurang referensi sebenarnya. Makanya saya tanyakan. Studi itu pekerjaan seperti apa saja sih yang bisa dilakukan? Maksudnya kan selama ini kita tahu part time. Nah, pekerjaan part time itu yang kayak bagaimana? Mungkin teman-teman Astisang atau mungkin Astisang sendiri pekerjaan part time seperti apa yang sudah pernah dijalani? Kalau saya sendiri part time yang pertama adalah kerja di salah satu catering di Jepang, misalnya membuat makanan bento di Jepang. Kedua ada di minimarket jadi kasir juga, atau di supermarket atau minimarket jadi kasir. Di restoran juga bisa sebagai pelayan dan sebagai kasirnya juga. Terus bisa jadi, kalau misalnya itu kan kalau ada tingkat-tingkat bahasa, misalnya bahasa kita masih minim, otomatis kita mesti kayak kerja yang di area tertutup, atau kalau misalnya kayak kojo atau pabrik ya, pabrik. Jadi yang nggak memerlukan bahasa yang fasih gitu, bahasa biasa aja nggak apa-apa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bahasa Jepangnya sudah mulai membaik, kita bisa next step menjadi kita bisa jadi pelayan restoran. Setelah kita pelayan restoran, tapi ternyata kita udah bisa nih, bahasa kita udah bisa nih untuk tahap selanjutnya. Nah kita bisa jadi seorang translator atau tour guide juga seperti itu. Saya juga sudah bisa alhamdulillah pernah juga sebagai tour guide, sekarang juga pernah jadi translator juga gitu. Oke, ya. Dan biasanya saya lihat kayaknya sudah dari 47 prefektur sudah kemana-mana kayaknya ya. Alhamdulillah saya sudah keliling Jepang dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya kayak Indonesia ya, Sabang sampai Merauke-nya Jepang. Hokkaido sampai Okinawa. Okinawa betul sekali. Oke. Nah, pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman adalah, satu pertanyaan terakhir tadi ada, ini agak lucu-lucu juga sih sebenarnya. Katanya kalau pekerjaan part time itu untuk cowok termasuk mencuci piring begitu, apakah juga ada? Ada. Cuci piring ada. Misalnya di restoran ya, di restoran juga punya bagian-bagian tersendiri. Pertama ada kasirnya, ada hallnya, dan ada yang buat beres-beres. Nah, kalau misalnya bahasa kita biasa-biasa aja, mau cewek mau cowok terserah ya. Kalau biasa-biasa kita, apalagi kita nggak bisa ngomong sama sekali, pasti kita di bagiannya cuci piring aja seperti itu. Oke. Jadi yang mungkin hobi cuci piring silakan. Yang hobi cuci piring. Ya, kemudian untuk part time cowok mungkin apa saja ya? Mungkin teman-teman Astisang yang di situ kira-kira apa saja supaya ada gambaran, nanti part time-nya ini kurang lebih seperti ini yang akan dijalani selama di Jepang. Untuk cowok? Untuk cowok. Kalau sebenarnya di part time cowok cewek nggak ada, nggak ada perbedaan, semuanya sama, iya.
nggak ada perbedaan. Misalnya kalau cowok harus segini, nggak ada. Setahu saya selama saya di sini juga nggak ada perbedaan, semua sama. Oke. Satu lagi mengenai mungkin tadi untuk Muslim, untuk sholat 5 waktu kira-kira bagaimana di sana sebagai student visa dengan kan beda ya sebenarnya kalau kita bekerja ya kan kalau kita bekerja kan kita terikat ya dari jam 8 sampai jam 5 misalkan ada ikatan kontrak. Nah kalau siswa studi ini bagaimana dengan sholat misalnya? Sebenarnya kayak untuk sholat yang 5 waktu itu tergantung lagi pekerjaannya. Pertama, kalau misalnya kita bekerja di salah satu perusahaan yang notabene halal, misalnya ya. Misalnya kita misalkan contoh restoran, kita bekerja di restoran halal. Otomatis dia menyediakan tempat sholat dan memberikan waktu buat sholat juga seperti itu. Tapi kalau saya pribadi selama ini saya nggak pernah kerja di restoran halal. Jadi kalau buat masalah sholat, saya sesuaiin jadwal atau shiftnya buat kerja part time ini. Misalkan saya selalu kerja part time itu antara jam 6 sampai jam 2, jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kalau kita hitung-hitung misalnya jam 6 artinya kan sebelum sholat subuh. Jadi saya bisa sholat subuh dulu. Terus kalau misalnya sampai jam 2, jam berapa? Jam 6 pagi? 6 pagi sampai jam 2 siang. Kalau saya pemilihan shiftnya. Gitu. Jadi jam 6 sampai jam 2 siang itu, jadi kan jam 6 sebelum berangkat kan bisa sholat subuh kan. Betul. Setelah pulangnya kan jam 2 itu kan masih dalam waktu zuhur ya. Jadi kita bisa sholat dulu seperti itu. Dan misalkan saya kuliah. Nah, kuliah ini kita jujur kuliah di sini bebas ya. Misalnya kita lagi belajar, kita bisa keluar misalnya buat ini waktunya sholat kita bisa keluar seperti itu. Jadi buat saya sendiri yang nggak bekerja di restoran atau tempat-tempat halal, tapi saya alhamdulillah bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah seperti itu. Oke, terakhir mungkin tadi Astisang sudah menyebutkan kalau sekarang ada di semester akhir, tapi kayaknya belum menyebutkan universitasnya di mana atau nama universitasnya dan jurusan apa ya? Kalau boleh silakan. Nama universitasnya itu Takushoku University, jurusannya itu Shogakubu, bahasa Jepangnya, dan artinya Science Commerce, dan departemennya International Business. International Business. Jadi bisnisnya juga. Oke. Ya, seperti itu. Nah, mungkin dari Astisang sendiri ada penyampaian atau mungkin ada saran bagi teman-teman atau mungkin adik-adik yang akan memilih jalur atau program studi ini. Kalau saya pesan dari saya sih, kalau misalnya kalian ingin melanjutkan studi ke Jepang itu, pertama jangan cari saya mau ke Jepang buat uang, itu jangan, karena tujuan kita adalah sekolah, jadi utamakan itu sekolah seperti itu. Dan jangan patah semangat, apapun rintangannya, kalau bisa jalanin itu apa adanya, jalanin seperti air yang mengalir. Insya Allah semua selalu ada jalannya setiap kita mau berusaha, seperti itu. Super sekali. Oke, jadi kayaknya sudah cukup panjang. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung ke Astisang. Nanti kita cantumkan kontaknya ya, minimal ID Instagramnya, dan silakan komen kalau misalkan ada pertanyaan. Dan kalau misalkan pertanyaannya bisa kita buatkan untuk konten selanjutnya, kita akan coba buatkan mengenai program studi khususnya. Oke, Astisang, terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk adik-adik semua. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.